Oke, kita sampai penghujung acara musim 2024 Selesai. dan juga termasuk pramusim 2025 udah mulai. Betul. Terus ya hari ini kita akan Bahas soal Jorge Martin pasti yang jadi juara dunia 2024. Sama kita akan bahas khusus untuk tes kemarin. yang kebetulan yang tercepat Adalah tim Gresini, dari Federal Oil, Alex Marquez nyaman di atas GP24 dengan waktunya 1:38,8, kencang sekali dan senang sekali. Selain itu, nomor satu kita harus celebrate. Celebrate bahasa Indonesia apa? merayakan dan juga kita merayakan dengan nyaman berhadiah Betul dari sekali. Federal Oil, yaitu ada produk baru as usual yang kemarin tes juga tercepat ya. Federal Oil, Alex Marquez, yaitu beli oli yang terbaru nih, lu bisa dapetin X-Max sama Honda PCX. Caranya gampang banget. Ini lu dibuka. Nah, di dalamnya ini ada QR code, di scan, langsung masukin data, ikutin aja. Lu bisa dapetin X-Max sama Honda PCX dari Federal Oil. Dan juga tahun depan Federal Oil masih bersama Federal Oil Gresini di MotoGP dengan Alex Marquez dan Firman Aldeguer. Firman lagi. Oke. Oke, kita lanjut. We have to celebrate hari ini seorang Jorge Martin, makanya kita seperti udah janji kemarin membawa motor replika Official replika Panigale yang Martin pakai untuk latihan. Dan kita berterima kasih dengan Ducati Indonesia untuk berikan kepada kita motor yang sangat bagus ini dengan warna-warna dan logo-logo Pramac Team Yamaha yang kemarin Ducati. Luar biasa, yang jadi juara dunia rider bersama Jorge Martin. Jorge Martin kemarin lakukan 2 race yang sangat bijaksana, sangat dewasa. Dia nggak cari masalah. Kelihatan banget bahwa dia nyaman sekali di sprint race selesai ke posisi ketiga. Nyaman sekali waktu di main race karena dia selesai juga di posisi ketiga sendiri. Dia menjaga duo depan dan dia menjaga yang jauh di belakang. Dia memang harus lakukan itu menurut saya ya. Karena ambil risiko yang nggak penting, bodoh atau yang nggak penting itu nggak bijak karena ini adalah sejarah yang unik sekali dari seorang Jorge Martin, seorang yang dibuang ya sama Ducati bisa dibilang ya. Nanti kita in detail bicara soal itu. Dia udah jadi 2 kali juara dunia. Di tahun 2018 dengan tim Gresini dengan Halmarun Fausto, dan dia jadi juara dunia finally di tahun 2024 dengan tim Pramac. Apa yang kita harus bilang soal race kemarin dari Pecco Bagnaia? Nggak banyak yang saya mau tambahin karena dia lakukan yang dia seharusnya lakukan. Dia nggak ada pilihan lain dan dia melakukan hal itu, menang. Makanya kita harus angkat topi. Martin bukan menang gini. Martin menang karena dia pantas menang. Dan bukan karena Pecco tidak sanggup. Atau Pecco sanggup tetapi meskipun menang 11 race tetapi tetap aja kalah. Iya. Karena championship ini di point adalah point. Jadi Pecco juga kemarin sangat baik. Waktu dia selesai race dia mundur. Dia pun di pojok. Dia bilang aku nggak mau terlalu banyak bicara karena ini adalah hari Martin. Ini adalah hari yang seorang yang pantas jadi juara dunia. Jadi itu sesuatu yang sangat gentleman menurut saya dan fair play-nya
antara Pecco sama Martin dari awal season ini atau dari tahun lalu juga itu luar biasa. Fair play bukan cuman dari mereka berdua, tapi fair play yang luar biasa juga dari Ducati sendiri. Karena nggak ada kan banyak orang yang kemarin komplain bilang wah pasti nggak mungkin Ducati kasih kepada Martin, nggak apalagi mungkin ke Pramac. ya komplotisme pasti terjadi pasti, tapi nggak juga. Gigi Dell'Igna bisa dibilang adalah seorang insinyur yang sangat fair, yang sangat bijaksana, dan dia bilang tim bilang kita senang sebetulnya tuh guys harus tahu bahwa kontrak Jorge Martin langsung sama Ducati Factory, bukan sama Pramac. Iya, bukan. Artinya apa? Jorge Martin adalah pembalap factory, diparkir di tim Pramac dengan motor factory, dengan part-part yang juga Pecco dapat, dengan treatment yang sangat sama dan baik. Karena kita lihat sering sekali Gigi Dell'Igna juga bolak-balik dari situ untuk membantu Jorge Martin. Jorge Martin itu lahir di Madrid tahun 1998 guys. Berarti ya umurnya baru 26 tahun dan udah menang 2 title. Ya, itu sesuatu banget. Dia itu sampai sekarang race 169 GP. Kalau kita bicara dari Moto3 sampai MotoGP. Dia menang 18 race dan 16 sprint. 18 race di MotoGP. Di karir dia. Dia dapat 41 pole position. Artinya apa? Kita tahu bahwa Jorge Martin ini adalah seorang yang sangat fast. Dan dia fast bukan dari pole, fast langsung. Dia dari hari Jumatnya itu adalah eksplosif. Dia adalah orang eksplosif yang langsung bisa dapat pace, langsung bisa dapat setup, langsung bisa bikin perbedaan antara dia dan pembalap yang lain semuanya. Contohnya, Pecco Bagnaia tahun ini perlu banget sering sekali membuang hari Jumat untuk ketemu setupnya motor. Kalau Martin itu punya kelebihan itu. Kelebihan dia langsung mengerti, langsung eksplosif, langsung kencang dari hari Jumatnya dan pole position itu banyak sekali. Selain itu, Jorge Martin selama 3 tahun 2022, 2023 dan 2024 dekat sekali untuk loncat ke tim merah. Tapi nggak pernah ada aja halangan ya. Nanti kita in detail juga bicara soal ini. Ini adalah pembalap pertama di era MotoGP ya. Kita bicara era MotoGP ya. Yang jadi juara dunia dengan tim satelit. Ya, kalau kita bicara di kelas 500 sudah pernah dengan Valentino Rossi. Dengan Honda Nastro Azzurro, meskipun juga itu motornya resmi, tetapi di tim satelit. Selain dia, kalau nggak salah, Franco Uccini juga. Cuman karena gini guys, yang mesti dijelasin zaman dulu. Contohnya Honda, satelit pabrikan di era 2 tak itu nggak ada bedanya. Kecuali Honda itu punya Honda NSR V4 untuk pabrikan, V2 untuk satelit. Jadi memang zaman dulu beda sama sekarang. Makanya nanti kita detail juga bicara soal ini karena ada di agenda saya. Sekarang saya minta bantu sama produser kita hari ini Alam. Itu beda, Pandu nggak tahu kemana. Kayaknya dibunuh sama lo ya. Oh iya, betul. Oh iya. Menghilang si Pandu. Ada Alam, tolong masukin klasmen, masukin hasil dari sprint race dulu. Dengan aku baca sekalian, nomor 1 Francesco Pecco Bagnaia, nomor 2 Enea Bastianini yang lakukan race yang super fantastik dengan start yang super fantastik di sprint race karena dari P8 dia langsung loncat di depan dan dia fight seperti nggak ada besoknya bisa dibilang, terbalik di main race. Nanti kita bahas. Nomor 3 Jorge Martin, luar biasa karena bisa naik podium di sprint di mana biasanya dia juga jadi juara. Alex Espargaro, nomor 4, race yang luar biasa. Nanti in detail aku bicara soal ini karena ada yang nggak acceptable dari dia. Ya, bukan karena dia bantu Martin, bukan, nggak ada urusannya. Tapi ada, nanti kita bahas. Nanti tunggu dulu. Alex Marquez ke-5, lumayan juga. Franco Morbidelli, Marc Marquez ke-7,
Hari Sabtu yang sangat sulit untuk dia, startnya jelek, salah break di tikungan pertama. Nyangkut fairingnya Pedro Acosta. Fairingnya Pedro Acosta, di mana race accident juga, sama persis yang seperti terjadi waktu antara Pecco dan Alex Marquez di Aragon. Nanti kita bahas soal ini juga. Marco Bezzecchi ke-8, Brad Binder 9, dan Fabio Quartararo Japan pertama di posisi nomor 10. Johan Zarco nomor 11. Sekarang tolong Alam masukin. Boom. Klasmen hasil. Bukan klasmen dan hasil ya. Dari race panjang hari minggunya. Francesco Bagnaia menang lagi. Marc Marquez luar biasa. Posisi nomor 2. Dan selesai ketiga. Klasemen akhir. Di klasmen akhir. Jorge Martin ketiga lagi naik podium dan celebrate di podium kejuaraan dunia ke topi. Alex Espargaro Alex Marquez dulu keempat, fantastik. Alex Espargaro kelima, Brad Binder, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta. Un Pedro Acosta yang start luar biasa dan habis ban duluan dan dia harus mundur sampai belakang. Saya minta tolong lagi Pak Alam untuk masukin pertama kali klasemen akhir secara lengkap. Klasemen akhir Championship 2024 dengan Jorge Martin yang menang dengan 508 poin. Bagnaia kedua dengan 498. Mau bilang apa? Bedanya antara dua pembalap ini cuma 10 poin. Ini adalah Championship yang sangat ketat antara mereka berdua. Karena kalau kita lihat Marquez yang selesai di posisi nomor 3, dia beda 116 poin. Beda 106 poin, jauh sekali dari Martin. Dan Bastian ini 122 poin. Itu juga jauh sekali. Championship ini kan dari awal kita tahu bahwa kita sangat tahu bahwa antara mereka berdua ini, karena kita udah lihat dari waktu musim lalu mereka berdua juga sampai Valencia bisa fight, dan sekarang ini sampai Barcelona karena Valencia kita tahu semua kemarin gak bisa balap gara-gara masalah banjir. Tapi ini adalah championship yang sangat menarik menurut saya, meskipun rada aneh juga. Seorang Pecco Bagnaia bisa menang 11 race, tapi nggak jadi ini juara. rekor. Ini rekor sama dengan Valentino Rossi. Valentino Rossi dapat kalau saya nggak salah di tahun 2001, 2002, dan 2005. Ya. Dengan 2001, 2002, 2005, Pecco Bagnaia dapat di 2024. Kalau rekor itu adalah dari Marc Marquez, ya, dengan 13 race. Enggak, maksudnya ini adalah rekor yang sulit dipecahkan. Ya betul. Di mana 11 kali kemenangan tapi nggak jadi juara dunia. Ya, betul. Karena berdasarkan data-data pembalap dan statistik, 6-7 race dia juara long race, itu udah jadi juara dunia. Betul sekali. Jadi ini sesuatu banget. Satu lagi yang saya mau bicara, kita angkat topi sama Ducati. Ya harus dong. Karena tahun ini dia nggak ada lawannya sama sekali. 2024 itu motor Ducati selalu semuanya di depan, mau di sprint race, mau di main race, mau di track yang basah, pendek, kering, yang basah, yang kering, yang panjang, yang pendek di mana-mana. Ducati selalu berdominasi, dan angkat topi sekali lagi untuk fair play dari Ducati, karena ada kuncinya, ada kenapanya fair play ini sebetulnya. Semuanya start dari waktu di Mugello sebetulnya. Di Mugello itu adalah kabar buruk untuk Campinotti, Gino Borsoi, dan Martin. Kenapa kabar buruk? Karena terjadi sesuatu yang sangat berat, di mana Ducati tolak ketiga kali Martin untuk naik di factory team. Di situ bisa terjadi sesuatu yang parah atau sesuatu yang bagus sekali. Yang parah kenapa? Karena seorang Jorge Martin seharusnya udah lama. Dulu dia seharusnya naik tapi dipilih Bastianini. Seharusnya tahun ini naik tapi dipilih Marquez. Kan
tahun lalu dia kalah tipis. Kan faktor ini semuanya itu di mental orang itu berat loh bro. Kalau kamu nggak punya mental pemenang, kalau kamu nggak punya mental kuat, kamu nggak akan lawan masalah ini. Malah bisa mundur, jadi jelek dan menghilang. Hari itu saya ingat bahwa Jorge Martin sangat kecewa. Jorge Martin sangat sedih. Tapi dia panggil Campinotti sama Gino Borsoi dan dia bilang, gara-gara ini aku tahun ini mau jadi juara dunia. Ini beneran. Ini bukan gosip, ini beneran terjadi. Dia panggil, dia bilang, dia call, dia telepon Campinotti, tim owner Pramac, dan dia bilang, bos, jangan khawatir. Tahun ini aku akan jadi juara dunia. Artinya apa? Dia memutar situasi yang sangat parah Jadi buat balas untuk dendam, ya? mendapat motivasi supaya mau tunjukin kepada dunia semua sana bahwa dia itu adalah orang pantas untuk dapat factory bike. Dan itu dan di situ dia langsung ambil keputusan untuk pindah di tim Aprilia. Dan itu risiko besar sekali bro. Karena kalau tahun ini dia nggak jadi juara dunia seperti dia jadi juara dunia, itu bisa parah situasinya. Karena kita tahu semuanya bahwa Aprilia itu adalah bike yang bagus. Tapi dibanding Ducati Jadi gini, yang membedakan Aprilia sama Ducati adalah kru di belakang layar. Itu terjadi dengan Aleix Espargaro waktu dia lagi fight buat championship. Kru bisa nggak buka throttle, bisa nggak buka fuel. Jadi seperti itu kru yang bisa kehilangan motivasi kayak tahun ini. Plus juga Aleix pindah, lalu Rivola ya? Betul, pindah. Rivola. Albesiano. Albesiano pindah. Jadi bukan Rivola, Albesiano. Jadi nggak ada siapa-siapa di tim itu. Itu yang cukup resiko besar. Risiko besar. Dan satunya lagi, kenapa ini jadi bagus untuk Martin? Karena Gigi Dall'Igna dan Ducati terasa nggak enak juga. Karena mereka itu susah sekali untuk pilih. Salah satunya antara Martin atau Marquez. Kalau aku tuh pilih Marquez. Kenapa? Daripada Marquez, not only. Daripada Marquez di tim yang lain yang sangat lebih bahaya. Mendingan di saya. Dan Marquez itu punya nama. Dan Marquez itu 8 kali juara dunia. Dan Marquez itu di motor merah akan luar biasa. Jadi, tapi gara-gara ini Gigi bilang ya udahlah, kita berikan kepada Martin all the support. Karena mereka terasa nggak enak juga. Oh iya. Betul nggak bro? Betul. Terasa nggak enak. Jadi kita nggak harus main fair play. Kalau memang Martin tahun ini lebih bagus dari Pecco atau lebih pantas untuk jadi juara dunia, kita akan support sampai terakhir. Dengan satu pemenang kecil, bisa dibilang dari Martin bisa membawa nomor 1 ke Aprilia. Seperti kita pernah prediksi. Nomor 1, tapi yang juara dunia itu adalah Martin, pembalap Ducati dengan kontrak Ducati. Makanya Gigi Dall'Igna dan Davide Tardozzi kemarin bilang, ya oke lah nomor 1, apa pentingnya? Yang penting kita yang jadi juara dunia. Dan jangan lupa semuanya, itu pembalap kita. Dan betul, sampai akhir Desember tanggal 31 itu pembalapan. Kenapa kemarin Martin waktu di testing nggak ada nomor 1 di Aprilia? Kenapa? Karena nggak boleh. Nggak boleh taruh nomor 1 karena dia masih dikontrak oleh Ducati. Ducati baik banget berikan dia kesempatan untuk ngetes, tapi tolong jangan taruh nomor 1 dulu. Enggak, itu fair, itu karena fair. Kontrak kan, dan selain itu mereka nggak boleh diwawancara kemarin. Martin sama Bezzecchi juga nggak rilis wawancara apapun karena mereka itu adalah pembalap tim lain. No, kalau Viñales sih bicara sih kemarin. Harusnya sih bisa ya. Itu bicara kemarin Viñales, tapi ya sudahlah. Itu kan pembalap Aprilia. Ya jadinya yang satunya yang Aprilia lakukan yang saya nggak ngerti sebetulnya adalah dia kunci. Dia nggak kasih kesempatan kepada Albesiano untuk langsung turun di testing di tim Honda. Albesiano itu kemarin pergi. Dia baru bisa kerja untuk Honda dari tanggal 31. Tapi itu bisa dimengertikan juga karena kalau pembalap itu mencoba part-part dan pilih part-part,
Tetapi pembalap itu nggak tahu in detail soal teknikal dalam mesin. Kalau Albesiano insinyurnya yang bangun Aprilia sendiri, makanya Aprilia bilang tunggu dulu, hold on dulu, tanggal 31 itu fair juga. Fair juga menurut saya ya. Dan guys, aku mau ingatkan kepada kalian sekali lagi bahwa Jorge Martin adalah pembalap nomor 5 dari Spanyol yang pernah jadi juara dunia. Selain Crevier, Lorenzo, Mart, dan Mir. Baru Jorge Martin. Dan itu adalah pembalap pertama dari Spanyol yang jadi juara dunia dengan motor Italia. Oh iya. Itu juga adalah catatan yang penting. Dan tapi guys, saya mau kasih tahu, seperti aku mau balik lagi kepada yang pembicaraan dari Satar awalnya, bahwa tim satelit sekarang sama tim satelit zaman dulu berbeda. Kalau tim satelit sekarang, iyalah mereka mereka rental motor, misalnya Gresini atau VR46 atau Prama rental motor, tetapi bantuan dari tim resminya gede banget. Karena mereka nomor 1, data bisa dilihat sama semua pembalap Ducati. Itu dulu nggak pernah terjadi. Dulu tim satelit beli motor, rent motor, terus udah punya tim sendiri, insinyur sendiri, mekanik sendiri, dan dia urusin dari awal, dari race 1 sampai selesai championship dengan pribadi. Kita bicara di era MotoGP ya? Iya, sangat pribadi. Iya. Kalau sekarang beda. Tim Pramac ditesting jadi Yamaha. Mekaniknya Yamaha semua. Yamaha, insinyur Japan semuanya ada di situ. Insinyur dari factory team juga dari Italia juga ada di situ untuk membantu mereka. Jadi sistem satelit sekarang adalah tanda kutip. Nah, jadi gini, aku jelasin dulu deh. Karena zaman dulu pembalap itu dikontrak oleh tim. Betul. Rata-rata yang gaji tim. Sekarang tuh pembalap itu rata-rata dikontrak oleh pabrikan. Bahkan tercatat hanya ada beberapa pembalap yang dikontrak oleh tim. Betul. Boleh disebut namanya siapa? Salah satunya adalah Alex Marquez, Morbidelli musim depan. Udah nggak ada lagi. Sisanya under factory. Dan kalau kalian kembali ke musim era GP 500 di mana Repsol punya 4 pembalap, ya kan? Ada Okada, Duhan, Crivier, Aoki, lalu dia punya 2 tim. Waktu dia turunin 3 motor juga. 3 motor, 3 pabrikan, 3 sponsor. Pedrosa, Dovizioso, dan Stoner. Stoner kan, bisa. Dulu Rossi dengan Astro Azzurro, lalu Capirossi, Barros dengan Pons, lalu mereka ada siapa pembalap Honda dulu tahun 2001? Crivier, dan itu dulu apa juga bisa dilakukan. Kalau sekarang untuk masuk ke MotoGP pun butuh slot. Itu yang dilakukan Aprilia dengan Gresini dulu ya. Betul. Nah itu jadi agak beda. Kalian harus baca satu persatu dan bisa berjam-jam untuk memahaminya. Gitu. Siapa yang orang yang jadi kunci untuk supaya Martin bisa jadi juara dunia? Nomor 1 adalah Paolo Campinotti. Paolo Campinotti adalah tim owner yang Sultan yang sangat baik sekali, yang sangat jadi father figure untuk pembalap. Dia jadi bapaknya, dia yang kasih motivasi, dia yang selalu ada di tim, ada di pit. Dan itu adalah salah satu kuncinya penting. Karena kalau tim owner itu jadi kayak papa sendiri itu beda rasanya daripada tim atau owner bisnis yang sangat nggak peduli ya. Nomor 2, figur yang penting sekali Daniele Romagnoli. Itu adalah insinyurnya atau technical director Martin. Yang Martin juga bawa ke Aprilia. Ya. Dia itu orangnya yang sangat positif, dia orangnya sangat pintar, tapi selalu senyum, selalu mendorong dan bermotivasi Martin untuk perform. Yang ketiga, menurut saya step up-nya yang paling bagus tahun ini dari Pramac adalah dari Campinotti ambil Gino Borsoi. Gino Borsoi ini dari pengalaman tahun lalu, dia kerja keras sekali untuk mengganti mental
dari Martin. Mental itu Martin itu orang sangat berapi-api dan sangat fast, tapi bikin banyak kesalahan. Gino Borsoi tahu bahwa kalau dia mau jadi juara dunia harus bekerja keras sekali di mental Jorge untuk supaya api dia bisa nggak overheat. Dia nggak overheat dan dia berhasil lakukan itu. Dan satu lagi, apa kelebihan Martin? Kenapa dia bisa jadi? Karena dia kalau di race, mau di sprint atau race, dia selalu waktu start dia kencang sekali. Dia start langsung di depan, dia start langsung fight. Dia itu adalah pembalap yang kita lihat juga kemarin di testing. Waktu langsung pertama kali turun dengan Aprilia 2024, dia kencang sekali sampai di lap ketiga baunya itu di tikungan 5 udah kena carb. Iya. Itu artinya apa? Dia itu eksplosif sekali. Itu yang bikin dia juga jadi juara dunia. Dikombinasi oleh faktor mental yang diatur dengan baik oleh Gino Borsoi. Itu sesuatu banget dan saya berharap dia belajar dari ini. Oke? Dan satu hal loh, Martin itu waktu dia bukan anak sultan. Betul. Seperti Marquez ataupun Rossi ataupun dia orang dari bawah, orang nggak punya. Dan dia itu banyak berhutang jasa dengan Pak RT. Beda sekali dari Pecco Bagnaia. Oh iya. Yang dia dari keluarga udah punya. Begini. Ya. Jadi makanya dia dengan Alessio Spargaro ya sama Pak RT itu dibantu, dikasih tinggal, dikasih makan. Jadi ya pada dasarnya kalau kita ngelihat orang dari nol from zero to hero ini Jorge Martin. Betul. Karena kalau kita bicara Marquez, Pecco, mereka memang udah anak sultan sebenarnya. Betul sekali. Jadi Rins. Dan kalau kita mau bahas sedikit soal race kemarin, kita harus bahas sedikit soal race kemarin. Itu dia bagus banget waktu di start juga. Dia ambil risiko sedikit karena waktu di sprint atau di main race kita kan belok balik seperti biasa. Dia dekat sekali sama Marc Marquez dan Marc Marquez hampir bikin kesalahan di sprint race ya. Dia untung dia bijaksana bisa lebar dan suruh lewat semuanya. Kalau enggak Martin bisa ditabrak atau Pecco sama Marc. Kalau Marc lakukan itu waduh aku nggak mau mikir. tapi Martin langsung agresif, langsung di posisi nomor 2 di main race. Oke lah di overtake lawan. Di sprint race. Di main race di posisi langsung 2. Ya? Habis itu beberapa tikungan kemudian di overtake oleh Marc Marquez. Tapi dia lihat bahwa Marc itu niat sekali. Dia lihat bahwa Marc itu agresif. Dia bilang oke lah. You go lah brother. Aku nggak ada urusannya sama lo, nggak ada urusannya sama Pecco. Ini urusan antara Marc dengan Enea soalnya kan. Betulnya. Dan Alessio Spargaro yang balik lagi kepada Tata. Kenapa saya nggak senang dengan dia lakukan kemarin? Aku nggak senang bukan karena dia lakukan sesuatu yang aneh kepada pembalap yang lain, tidak. Oke lah dia menjaga posisi Martin, meskipun Martin nggak perlu. Iya, nggak karena perlu. Martin Udah jauh sekali. Dia bilang, aku cuman slow down grup yang belakang supaya ada gap. Ya mungkin dia lakukan itu, tapi kalau orang yang belakang punya speed, mereka bisa overtake sebetulnya. Seperti yang dilakukan oleh Alex Marquez. Kenapa saya nggak senang? Aku nggak senang kenapa? Karena waktu dia ambil keputusan di pertengahan season bahwa dia nggak mau perpanjang kontrak lagi dengan Aprilia. Dan dia menjadi langsung pembalap Honda, dia itu prestasi turun, jelek banget total. Prestasi turun bukan karena Aprilia jelek menurut saya. Karena dianya yang menurunkan. Karena dianya menurun prestasi, tapi di race terakhir. Kok kenceng lagi? Karena dia rasa bahwa dia mau bantu Martin. Karena dia terasa itu adalah race terakhir. Karena dia terasa dia mau perform, dia langsung kencang. Berarti sebenarnya sepanjang musim ini dia bisa begitu. Berarti sebetulnya Aprilia nggak sejelek orang mikir. Dan dia pun nggak sepelan itu. Betul. Aku bilang faktor Aprilia kenapa dia terakhir turun itu adalah banyak faktor. Nomor satu karena Viñales juga seperti kemarin Viñales anonymous. Udah nggak peduli lagi. Udah nggak ada di track yang dimana Aprilia selalu perform lah. Iya. Itu kan Alex pernah menang di situ. Iya. Alex itu punya itu adalah track di mana gripnya berkurang. Nah kita tahu semua bahwa Aprilia di grip yang berkurang dia selalu berprestasi. Tapi kemarin dia kasih 110%. Menurut saya
pembalap itu meskipun pindah, meskipun mau pensiun, meskipun mau jadi kasir di supermarket, siapa tahu dia nanti di Andorra jadi kasir di supermarket. Iya. Enggak. Dia Gini, punya hotel, ya, punya apartemen, makanya dia punya mungkin toko, dia mau punya jadi restoran. Ya kan dia punya semuanya. Butler, I don't know ya. Whatever. Dia udah bebas. Ya, butler Aleix. Iya. Kamu nggak boleh lakukan itu karena kamu pro. Karena kamu punya kontrak. Jadi meskipun ini tahun terakhir kamu harus lakukan dan berprestasi. Aku ingat seorang Valentino Rossi di umur 42. Dia itu selesai di belakang karena memang faktor umur. Faktor U itu. Tapi dia itu masih maksa diri luar biasa di setiap race, di setiap meskipun di race terakhir di Barcelona juga, di Valencia juga dia maksa diri dari awal sampai terakhir. Itu yang seharusnya. Makanya saya kecewa. Aku nggak kecewa karena dia nggak adil di race. Adil sekali. Aku kecewa karena dia itu ambil keputusan prestasi saya selesai waktu dia bilang pensiun. Nggak boleh kayak begitu. Padahal kita bisa lihat Alex Espargaro di podium loh. Dan saya juga nggak senang dengan sifatnya Viñales. Nanti aku nyambung ke tes. Iya. Kenapa saya nggak senang? Sekarang kita bicara sedikit soal spekulasi juga. Iya. Di race kemarin itu dia lakukan apa yang dia harus lakukan, dan dia ini adalah orang menurut saya rada unik sebetulnya. Kalau pembalap yang berbeda, yang lain, kita udah lihat di sejarah, di race-race yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, di mana yang fighting untuk title di race terakhir, dia itu bisa punya taktik atau dia bisa punya skenario di mana dia itu slow down grupnya. Betul nggak? Betul. Kalau saya Pecco kemarin, kalau aku tahu punya pace untuk menang, ngapain saya harus menang? Kalau menang itu saya harus berharap bahwa Martin jatuh. Tapi nggak mungkin Martin jatuh. Iya. Dia tuh seharusnya itu mengkompak grupnya supaya mereka overtake-nya banyak. Jadi Martin dengan harapan Martin bikin kesalahan. Tapi Pecco itu ada orang sangat unik dan sangat jujur. Dan dia itu boleh dihormatin itu sebetulnya. Itu bukan sesuatu yang Matteo, jelek. kamu ingat sesuatu yang jelek. Valencia 2013. Lorenzo Marc. Makanya itu yang dilakukan Marc lawan Lorenzo di Valencia. Dia nggak kabur, dia kacauin di tengah. Makanya itu. Bisa lihat reply-nya itu. Makanya saya bilang itu Pecco sangat unik. Aku hormatin keputusan dia karena dia bilang aku punya pace, aku punya speed, aku nggak mau tahu. Dia bilang dari awal aku nggak mau tahu apapun yang terjadi di belakang. Aku cuma mau lihat diri sendiri dan saya mau jadi juara. Dan dia lakukan itu. Ya benar sih. Dan satu lagi, kenapa itu bagus juga? Kalau dia nggak lakukan itu bahaya juga. Kenapa? Karena Marc nggak akan tunggu. Oh, iya. Karena Marc kemarin sebetulnya mau menang. Jadinya kalau lihat aja dengan Martin dia langsung overtake. Kalau dia lihat Pecco itu normal, dimakan juga. Jadi keputusan Pecco bijaksana, keputusan Pecco itu sangat fair play, keputusan Pecco itu sangat jujur. Nah, dan Pecco itu adalah di wawancara kemarin dia bilang sesuatu yang bikin saya mikir, karena kemarin saya nonton testing dan saya lihat dia cara bikin testing kemarin beda dari tahun sebelumnya. Di mana dia bilang seharusnya saya awal season seharusnya aku lebih keras karena tim suruh saya pakai fork ini depan suspensi depan baru. Suspensi depan sama swing arm yang berbeda, yang baru. Pecco nggak pernah suka fork yang panjang. Kalau Martin, Bastian ini dan yang lain lebih suka yang panjang. Kalau Pecco suka yang lebih pendek. Dan swing armnya Pecco suka yang sebelumnya. Kalau mereka sukanya yang baru. Dan Pecco bilang, aku seharusnya dari awal maksa mereka untuk kasih apa yang saya suka. Dan saya ikutin kemauan mereka, tim saya dan Gigi. Dan waktu saya mengerti bahwa masalahnya saya di awal kan dia enggak. Di start ya. Dia balik kepada geometri yang itu dengan suspensi pendek dengan swing arm yang lama dan dia bisa perform. Dan ya itu aja dia bilang di situ aja aku seharusnya aku belajar sesuatu di mana tahun ini nggak akan terjadi. Pokoknya aku akan pakai parts atau apapun yang bikin saya
confident, yang bikin saya nyaman dengan motornya, dan itu sebetulnya ya seharusnya ya dilakukan. Dan ini sebenarnya kalau aku mau tambahin satu, untuk seorang Pecco Bagnaia, ada yang bilang, apa sih yang harus membuat Pecco Bagnaia itu jadi juara dunia? Kalau dibilang kurang berprestasi, menang 18 kali. Nggak bisa dibilang. Iya kan, 11 kali menang. Orang sprint race 7 juga iya, loh. sprint race 7. Nah, 8. Hah? Mereka menang. Yang juga. menang lagi ya kan? Ya betul. Nah, dari data, ini ada satu data menarik yang membedakan antara Marquez dengan Enea, Martin dengan Pecco adalah scrap point, poin sampah 1 poin, 2 poin, 3 poin, dan ini terjadi terhadap Martin waktu dia mendapatkan 1 poin di saat San Marino. Dan yang membuat Mark duduk di peringkat 3 klasemen akhir adalah kemarin di Malaysia. Di Malaysia dia Ya, bangkitin motor, di Thailand bangkitin motor. Kebetulan, tapi kalau kita secara adil bicaranya itu faktor yang paling berat untuk Pecco tahun ini adalah 8-0. Itu dia. Itu 8-0 dan podium. Podium dari Martin. Martin itu selesai 15 kali urutan 2 kalau saya nggak salah. Jadi konsistensi dari Pecco, kenapa? Itu kelihatannya di sprint. Awal-awal season dia di hari Jumatnya selalu susah mendapat setting motornya, dan dia pakai sprint race untuk setup motor ya itu ya. Jadi situ dia kesalahan besar dari dia menurut saya itulah sebetulnya tahun ini, dan di mana dia belajar pasti karena Pecco itu adalah orang sangat pintar dan bijaksana, bro. Dan udah mulai tua dan juga Pecco ya. selalu belajar dari pengalaman, kesalahan. Dan satu lagi, kalian tahun depan itu kita akan lihat fight yang luar biasa antara Pecco dan Marc Marquez. Dan kalau Pecco bisa lawan Marc dan Pecco juara dunia tahun depan, ya bisa dibilang bahwa Pecco is legend. Karena menurut saya Pecco udah legend sekarang menurut saya. Yeah. Ya, cuman banyak orang yang masih underestimate seorang Pecco Bagnaia. Tapi Pecco itu adalah pembalap top loh. Pecco itu adalah pembalap yang sangat fast. Pecco itu adalah pembalap yang menang 11 race di dalam satu season, itu bukan main. Aku mau kasih data sedikit. Valentino Rossi di tahun 2001, 2002 dan 2005 pernah menang 11 kali. Di 2001 di kelas 500, di 2002 di kelas 500, di 2005 di kelas MotoGP. Jadi dalam satu season 11 kali menang. Dengan race-nya yang jauh lebih sedikit dibanding sekarang ini. Kalau Marc Marquez di tahun 2014 menang 13 kali, dan di tahun 2019 menang 12 kali. Kalau Marc nggak jadi cedera, mungkin dia kita udah bicara rekor atas rekor atas. Ya. Pecco di tahun 2024 menang 11 kali di MotoGP dan no world champion. Bedanya apa? Rossi tahun 2001, 2002, 2005 world champion dunia. Marc 2014, 2019 juara dunia. Pecco 2024 tidak juara. Ini rekor. Ini mau baca soal orang tahu di rumah kenapa. Bukan. Ini orang disengaja pun nggak bisa. Kalau ada pembalap, saya mau pecahin rekor Pecco 11 kali menang seri tapi nggak juara, nggak bisa. Orang menang 10 kali, wrong race pasti jadi juara dunia. Ini susah diterima, tapi ini adalah keadaan. Karena MotoGP berganti 2 tahun terakhir ini. Dengan sprint race yang menggacau semuanya. Makanya aku bilang dari dulu, ini bukan karena Martin menang ya. Martin pantas menang karena dia konsisten luar biasa dan dia juara dunia, dia pantas. Selesai. Ini saya bilang masa depan kalau masih ada sprint race sepanjang ini setiap poin berharga. Ya, jadi harus diganti sistem hitungan poin. Mereka harusnya ikutin Formula 1, dan menurut saya sprint race itu nggak boleh ada di setiap race. Dalam 1 tahun mungkin 5 atau 6 kali seperti Formula 1 itu adalah format yang paling bagus. Pengelola sirkuit ngamuk mate, itu nggak akan terjadi. Enggak juga karena itu tergantung dari manajemen dong. Kalau misalnya manajemen itu udah setup kayak begitu, ya kenapa tidak? Itu berat sekali untuk balap satu dan minggu. Kamu lihat sendiri. Iya, dan sekarang ini juga back to back race itu banyak sekali. Itu bukan berat untuk mereka, untuk saya juga. Iya, buat kita juga sama. Enggak, back to back. Kayak kemarin di testing kemarin mereka sangat capek. Mereka datang dari back to back, back to back, break, dan Barcelona. Dan testing. Ya. Ya capek lah bro.
Mungkin Jadi sprint menurut race itu saya, kalau ada back to back nggak usah. Ya. Gitu ya. Betul. Atau mungkin hanya seri Asia gitu kan yang memang jauh. Kalau mereka mau banyakin race karena tracknya lebih banyak oke, tapi di sprint harus di reduce. Misalnya sprint sekarang jangan 20 kali, separohnya lah, 10 kali lah. Di track-track yang tertentu, di mana misalnya di track di mana kita udah tahu bahwa penontonnya kurang. Nah, Di hari Sabtunya kurang. Ya, itu kalau kita udah bicara Eropa, saya seperti Mugello. Kalau kita bicara Prancis, Le Mans. Nggak usah. Kalau kita bicara Jerez de la Frontera atau Barcelona kemarin itu kita hormatin penonton yang pergi ke Barcelona kemarin. Kenapa? Karena hari minggunya sold out. Jadinya itu kan duitnya semuanya di charity ya, kepada Valencia. Jadi angkat topi ya. Aku mau bicara soal Bastian ini sedikit karena kemarin saya rada kecewa sedikit karena dia kebanyakan komplain menurut saya. Dia lakukan race yang extraordinary di sprint dan dia lakukan race extraordinary juga di race panjang. Kenapa? Dia bilang bahwa dia nggak ketemu ban depannya nggak ketemu setupnya dan feedbacknya jelek. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku lihatnya waktu di start dia bagus banget dan sangat agresif. Waktu dia fight lawan Alex, dia rada Keluar. No, dia itu kelihatannya kurang agresif menurut saya. Awal-awalnya agresif terus lama-lama mundur banyak posisi sampai bikin kesalahan. Di mana seorang Marc Marquez terbaliknya itu dari sprint yang sangat anonimus, dari sprint yang sangat amburadul dan jelek banget, dia nggak punya pace di sprint. Tapi dia di race itu kerja keras sekali dan dia itu lakukan race yang luar biasa. Kenapa? Untuk Mark itu nggak begitu penting posisi ketiga. Dia kemarin di wawancara bilang, tapi waktu dia bicara sama tim, dia tanya, untuk kalian penting nggak posisi ketiga? Kalau mereka bilang Nadia Gresini dan yang lain-lain, untuk kita penting sekali. Ya udah, selesai urusannya. Aku akan kasih posisi ketiga di championship ini. Dan dia lakukan itu. Seharusnya juga ini ya. Bukan untuk duitnya. Iya. Untuk, karena Mark itu nggak perlu duit. Untuk bikin tim Gresini senang. Seharusnya, karena kemarin sih Carla itu tuh sedih banget. Sedih dan marah banget. Kenapa? Karena dia juga hilang duit. Iya. Iyalah. Kalau kan dia punya presentasi dari price yang Enea dapat, dia juga dapat. Dan juga itu untuk jujur ya, posisi 3 itu kalau dari segi bisnis aku jelasin karena selama ini kan aku kerjanya nyariin sponsor walaupun baru dapetin dikit-dikit. Jadi ketika ketemu klien, pembalap aku posisi 3. Betul. Tim Gresini itu posisi 3 ya guys. Jadi kalau mamanya ada sponsor mau masuk tim Gresini Racing juga bisa lewat aku. Posisi 3 gitu loh, dengan pembalap Alex Marquez ya, seperti posisi 3. Makanya sebagai pencari sponsor kita itu pejuang pantang tumbang. Nah kayak gini nih. Sebagai seri menutup, Marc Marquez memberikan podium terakhirnya untuk tim Gresini yang disponsori Antangin. Pejuang pantang tumbang, minumnya Antangin JRG. Minum Antangin JRG dengan kandungan jahe, royal jelly, dan ginseng. Supaya kalian, para pejuang pantang tumbang, terbebas dari masuk angin. Pas diminum kerasa hangat di badan dan bisa jaga stamina di musim penghujan seperti sekarang. Bablas angine. Oke, sekarang aku mau bicara soal eksiden sedikit di sprint antara Marc sama Pecco. Sama Pedro. Marc sama Acosta, di mana menurut saya itu ada race accident meskipun Mark itu datang dari belakang, sama kayak Pecco dengan Alex Marquez di Aragon. Dan Mark itu bisa lihat apa yang terjadi. Tetapi guys harus mengerti juga bahwa dengan aerodinamik sekarang seperti ini, kalau kamu udah ambil keputusan satu line, untuk keluar dari line tersebut itu sulit sekali. Kayak perahu. Ya karena udah berat banget jadinya motornya. Gara-gara apa? Gara-gara downforce. Dia space-nya itu nggak banyak untuk Pedro. Aku angkat topi sama Pedro. Pedro nggak banyak bacot. Pedro bilang ya itu cuma race accident bisa terjadi. Udah selesai urusannya, nggak mau bicara soal ini lagi. Itu adalah pembalap yang oke lah hari ini kamu lakukan ini kepada aku, nanti aku balas lagi. Aku akan balas dendamnya. Sama ala Marco Simoncelli. Jadi race accident meskipun Mar bilang aku seharusnya lebih hati-hati.
Mark bilang, karena aku datang dari belakang dan memang saya lihat Pedro. Dan tapi aku tuh sulit sekali untuk pindah dari line saya. Jadi gara-gara efek aerodinamik guys, ya makanya harus kita mungkin di tahun 2027 dengan aerodinamik yang lebih minim itu show-nya akan lebih menarik. Ada satu gosip yang saya mau kasih tahu di sini sebelum saya bicara yang lain. Lorenzo Savadori. Adalah bahwa Stefano Domenicali, CEO-nya Formula 1. Bukan Claudio ya, beda ya? Bukan Claudio ya. Claudio itu adalah CEO-nya Ducati Italia. Kalau Stefano Domenicali CEO-nya di Formula 1, ada gosip dia akan jadi CEO di MotoGP. Ini gosip yang sangat-sangat bisa dibilang akurat. Hati-hati. Artinya dia apa kalau jadi CEO? Ganti siapa? Esmeralda. Exactly. Kalau bisa kita, in general kita bicara secara garis besar, race ini adalah race yang nggak super menarik, kecuali di posisi belakang-belakang. Kalau bisa aku bikin yang mana yang dua race yang paling menarik dan paling bagus tahun ini. Nomor satu adalah di Jerez, fight antara Pecco sama Marc di 3 lap terakhir, dan satunya lagi di Malaysia yang akhirnya jatuh fight antara bukan yang jatuhnya kan di Portugal. Sorry ya betul kan, di Jerez kan yang menang Pecco. Tapi fightnya 3 lap terakhir itu antara Marc sama Pecco beautiful banget. Dan race nomor 2 yang paling menarik kemarin itu, atau selevel yang di Jerez, itu adalah di Malaysia, tapi di balap pertama antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Selesai. Matteo lupa Yamaha sama Honda. Aku cuma kasih 2 data. Quartararo, pembalap dari Yamaha, selesai dengan 395 poin dan dari Martin. Dia selesai 309, hampir 400 poin dari Martin. Dan selesai di posisi nomor 13 di klasemen sementara. Zarco, pemain Honda paling bagus. Dia selesai di 453 poin dari Jorge Martin. Dan selesai di posisi 17. Artinya apa? Berharap di tahun 2025 ada improvement dari Japan. Dan ini aku langsung nyambung bicara soal tes kemarin di Barcelona yang sangat ngomong-ngomong ini ada giveaway dulu dari sponsor kita biar nggak bosen. Jadi ini ada dari Rider Spot size-nya L, RRMF Rider Spot. Lalu ini ada dari Riding Style size-nya M, Polo, ya kan? Nah ini cara ngedapet ini gampang banget. Tag aja, follow aja IG MSGP. Udah, nanti diundi, yang menang kita kirim. Oke? Itu aja. Kita umumin di Instagram minggu depan. Thank you. Oke guys, sebelum bicara testing di Barcelona kemarin yang sangat menarik, aku mau bicara sedikit sekali karena kita harus bicara sedikit sekali, kalau nggak adil, soal Moto2 dan Moto3 yang race yang kemarin terjadi di Barcelona. Di Moto2 kita bisa lihat sesuatu yang sangat menarik. Itu adalah seorang Aaron Canet yang lakukan race extraordinary, Mr. Tattoo Man. Orang yang mentalitas jadi berbeda sekali tahun ini. Sama bisa dibilang bahwa Canet sama Martin adalah 2 orang yang sangat mirip. Meskipun Canet gak pernah jadi juara dunia. Dan umurnya udah 25 tahun. Ini data. Tua, karena tua sih enggak bro. Ya, aku yang tua. Lo yang tua. Ya kan? Kalau 25 dibilangin tua, aku apa? Dinosaurus. Jurassic Park. Ya, enggak, gini bro. Mentalitas yang berbeda. Dia punya speed. Dia very fast di kualifikasi. Dia very fast langsung dari keluar dari pit. Awal-awal tahun ini sangat banyak crash. Tapi dia Locatelli, tahun ini kan dia di Vantic baru. Dan tim manager kan Locatelli di R46.
Locatelli itu kerja keras sekali di mental Canet. Sampai terakhir-terakhir ini, 6 race terakhir ini dia luar biasa. Dan dia menang. Dia itu bro kalau nggak bikin kesalahan besar awal-awal race itu bisa jadi juara dunia. Dan saya yakin bahwa tahun depan kalau mentalitas tetap dikerjain oleh Locatelli dia akan bisa jadi juara dunia. Karena dia udah siap untuk jadi juara dunia dan siap untuk pindah ke MotoGP sebetulnya. Dan menurut ini, saya ya. Dan ini ada kasus menarik soal Canet. Banyak yang bilang Canet itu ditolak di MotoGP karena faktor tato ya. Itu agak konyol sih, cuman. Tapi menurut saya akan nggak fair sih. Menurut saya dia akan naik. Pasti. Dia akan naik dan saya yakin dia tuh juga belum mau naik. Aku lebih sekarang gini bro. Sekarang kalau zaman dulu itu spesialis dari 125, 250 ada. Ada pembalap yang balap cuma di 125. Oh iya banyak itu. Di karier dia cuma 125 atau seperti Angel Nieto. Ya contohnya ya, karena mereka kecil, karena badannya nggak sesuai, mereka di situ jadi spesialis untuk 250, ya. 350. Kalau sekarang nggak, gara-gara sosial media itu yang jelek ya. Ini kasih tahu saya, karena mereka mau cari kan pembalapnya bukan soal itu, pembalapnya juga cari mau jadi terkenal. Iya, seleb. Mau jadi seleb. Jadi dengan sosial media mereka nggak lihat lagi. Nggak penting lagi jadi juara dunia kelas Moto3, jadi juara dunia. Mereka itu langsung mau cepat-cepat loncat supaya naik ke MotoGP. Kenapa? Di MotoGP dapat visibility. Exposure. Duit banyak. Dapat duit, dapat followers, dapat endorse. Jadi itu salah. Aku appreciate banget sama Hayo Ogura. Seorang yang punya kesempatan untuk naik MotoGP. Tapi dia bilang, aku nggak peduli naik MotoGP sekarang ini. Apapun MotoGP-nya. Karena aku berjanji dengan diri sendiri dan keluarga saya. Nggak penting di kelas mana. Tapi aku pengen jadi juara dunia. Aku tahu bahwa kesempatan saya besar jadi juara dunia di Moto2. Aku perpanjang terus di Moto2 sampai aku jadi juara dunia. Itu adalah mentalitas pembalap yang lapar. Bukan yang cari nama, bukan dan Hayo Ogura bukan orang sosial media. Beda ya, beda dia. Beda. Seharusnya itu sekarang terlalu cepat. Dunia ini terlalu cepat. Di mana-mana, di semua olahraga, bisnis, di semua olahraga, di semua sport, di hidup setiap hari juga kita lihat orang lakukan untuk dapat likes, untuk dapat exposure di Instagram atau di sosial media yang lain. Mereka lakukan hal-hal yang sangat bahaya. Aku lihat orang membawa sepeda, membawa motor atau loncat dari gunung atau lakukan hal yang sangat bahaya untuk hidup sendiri untuk cuma cari exposure. Dan itu terjadi juga di olahraga motor. Mereka mau cepat-cepat naik MotoGP di mana sebenarnya untuk jadi Marc Marquez, Valentino Rossi selalu bilang, kamu sebelum naik kelas seharusnya jadi juara dunia. Dia bilang begitu kan? Iya. Marc Marquez itu nggak bolehin adanya naik di MotoGP sampai dia jadi juara dunia di Moto3 dan juara dunia di Moto2. Itu dimaksa sama Marc dan dia nurut. Dan dia naik dan kemarin di testing dia nomor 1. Itu dia. Langsung ke testing. Oke, nah langsung ke Moto3. Moto3 dulu. Udah nggak usah dibahas yang menang siapa. Moto3 dulu terakhir. Ya nggak usah bahas. Nggak usah dibahas sih udah ya, yang menang udah tahu. Udah. Gila Ben, gila bro. Ini gila. Ini makanya udah. Ini nggak dapat pole position. Ya. Selain pole position, dia tuh awal-awal coba kabur, tapi dia lihat bahwa kaburnya nggak bisa. Seperti biasa dia mundur di posisi 45. Di 2 lap terakhir ditabrak sampai mundur posisi 5. Tapi dia mau nyusul lagi dan dia juara lagi. Mau bilang apa lagi? Ya udah, makanya nggak usah dibahas udah. Ya, tahun depan dia akan pindah di Moto2. David Alonso dengan tim Aspar tetap. Aspar ya. Dan ini anak yang bersih, ini anak yang sangat baik. Ini anak yang kemarin juga ada foto-foto di Barcelona sama Aspar sama Martinez. Jorge Martinez. Ya mereka bantu untuk bersihin Valencia. Ini anak yang sangat unik dan bersih. Cara dia juga balapnya dia selalu nggak pernah kasar. Malah dikasarin, malah dia balik lagi. Itu angkat topi sama David Alonso. Betul juga bahwa banyak pembalap dari Moto3 yang pernah jadi juara dunia pindah ke Moto2 nggak bisa perform karena Moto2 adalah motor yang sangat sulit. Tapi ini menurut saya bukan kasus. Ini bintang beneran sama. Ini bakal kayak Pedro Acosta ya? Ya betul sekali. Oke guys, sekarang finally loncat kepada testing sebelum
Aku sama Satar. And grupnya kita, Liburan? produser kita, semua yang di studio ini liburan karena kita perlu liburan juga, betul nggak? Ya karena Januari Ana- udah mulai lagi. Nggak, Anda mau liburan nggak? Aduh, capek nih kayaknya enggak lah ya. Tes Barcelona. Ini awal-awal tes kemarin. Aku kan nonton kan kebetulan kan disiarin di TV ya. Dari Sky aku punya apa namanya member dan itu tuh seharian. Bisa bilang saya mulai jam 4 sore sampai jam 11 malam. Iya. Gila men di depan TV sampai mata udah mau copot. Awal-awalnya bingung saya bro. Bingung sekali awal-awalnya. Ini keluar dengan Moto 24, ini 25, apalagi Ducati. Nggak ngerti yang mana 24, yang mana motor 25, karena mereka itu pinter sekali. Ya tahu sendiri kalau dites mereka nggak bau terlalu buka ya. Dan jadinya karena motor sangat mirip, karena mereka nggak banyak bicara. Jadi yang mana ini pakai motor mana? Awal-awalnya kan aku tuh bingung sekali. Aku mau mulai bicara tentang Aprilia bro. Tahun ini kenapa? Karena Jorge Martin tuh juara dunia punya Aprilia. Jadi kita mulai bicara soal hasil kemarin dari Aprilia. Apa yang saya bisa lihat di tes kemarin, apa persepsi dari saya sendiri, kalau saya salah minta maaf. Tapi aku lihat apa? Nomor satu aku lihat bahwa suasana di tim Aprilia itu beda jauh sekali dari pertengahan season sampai akhir season. Di mana muka panjang semua. Ya beda. Mereka menerima Bezzecchi sama Martin dengan cara yang sangat meriah. Mereka dengan acara sangat santai. Kemarin juga lucu banget si Marco Bezzecchi pas pakai suit dengan ada bulu-bulu di belakangnya. Nggak ngerti kan orang gila juga itu. Jadi dan senyumnya banyak sekali. Martin langsung turun dari motor, langsung senyum, langsung senang. Dia langsung kata yang pertama, karena kemarin ada mic. Kata yang pertama dia bilang, cakap sekali motornya, beautiful, aku suka. Dan dia senyum dan langsung duduk. Ya. Marco Bezzecchi juga langsung perform, langsung bagus banget. Malah waktunya antara Martin sama Bezzecchi nggak jauh. Meskipun mereka selesai di belakang, nanti aku kasih tahu kenapanya. Tapi yang pertama, hal yang sangat positif dan sangat penting adalah suasana di dalam tim. Karena kalau suasana di dalam tim itu nggak dapat, nggak akan kemana-mana. Kenapa Jorge Martin bisa jadi juara dunia? Karena suasana tim Pramac itu adalah suasana yang meriah, yang senang, yang keluarga, yang baik. Sama dengan kemarin aku lihat dan terasa itu dilihat di rumah mukanya Rivola, Fabiano Sterlachini juga insinyur yang ganti Albesiano dari KTM juga langsung ada di situ. Semuanya itu senang sekali. Kalau kita bicara soal prestasi, oke lah. Kalau ekspektasi saya dari Martin sedikit lebih, karena waktunya antara Martin sama Bezzecchi nggak terlalu jauh. Karena Martin nanti kita bicara baca klasmen hasil dari tes. Tapi Jorge Martin selesai di posisi nomor 11 dan Marco Bezzecchi selesai di posisi 13. Tapi kelihatan sekali. Kelihatan sekali apa yang harus dibenahi lagi dari motor Aprilia. Kita tahu bahwa cara membawa motor dari Martin sangat berbeda dari Aleix Espargaro. Karena aku banding, ya cara Aleix, waktunya Aleix kemarin kan kencang sekali. Ya waktu di kualifikasi kencang, waktu di sprint kencang, di race kencang. Aku lihat bahwa cara membawa motor Martin itu sangat agresif. Kamu tahu, di Ducati juga cara Martin rebrake-nya sampai roda belakang naik, sampai dia sliding di mana-mana. Cara membawa motor Pecco sama cara membawa motor Martin itu berbeda sekali. Dan kemarin kelihatan di Aprilia. Tapi Aprilia punya sifatnya dan karakter, punya DNA yang berbeda sekali dari Ducati. Awal-awalnya dia membawa seperti Ducati. Kadang-kadang dia brake-nya terlalu dalam, terlalu kasar, sampai belakangnya naik, dia too short out, dia pernah jatuh di tikungan nomor 5. Dia itu kelihatan banget waktu keluar dari tikungan itu, engine itu terlalu agresif, di mana sering sekali
apalagi di gigi nomor 2 dia itu kemarin komplain terus bahwa gigi 2 terlalu kasar, gigi 2 itu terlalu agresif engine-nya. Itu artinya apa? Harus kerja di elektronik supaya bisa mendapat motor dengan karakteristik sesuai dengan riding style. Kemarin kan dia coba dan 22.4 dulu dan kelihatan banget bahwa keluar dari tikungan itu dia liar motornya. Dia goyang terus. Kalau kamu lihat kemarin di testing Ducati, Marc Marquez sama Pecco keluar dari tikungan, diamnya senang. Dia atau KTM, diam banget. Kalau Martin sama Bezzecchi rada liar. Tapi feedback dari dua-duanya pembalap sangat positif. Mereka bilang depannya, bagian front hand dari Aprilia untuk braking sama entering corner itu jauh lebih bagus daripada Ducati. Kenapa? Karena memang kelebihan dari Aprilia itu adalah itu. Kekurangan dari Aprilia dari zaman dulu adalah akselerasinya dia atau kasarnya keluar dari tikungan. Overshot. Jadi dalam artinya bahwa Martin senang dengan engine. Dia bilang engine ini kencang sekali. Engine ini bagus, gak kalah sama Ducati. Yang kemarin waktu di race panjang antara kita bisa lihat itu antara Alex Espargaro dan Alex Marquez. Di mana di lurusnya Alex Marquez gak bisa nyusul dan gak bisa lewat. Engine ada, cuman tinggal kerja keras sekali untuk dapat setting elektronik yang sesuai dengan riding style masing-masing. Yang satunya yang saya harus tambahin di sini adalah bahwa mereka coba yang 22.4 dulu dan 20.25 sesudah itu. Apalagi Marco Bezzecchi bilang, 20.25 jauh lebih bagus dari 2.24. Martin juga bilang jauh lebih bagus. Dan apa yang berbedaan? Itu perbedaan antara 25 sama 20. Yang saya lihat di aerodinamik lagi. Kamu tahu kan bahwa aerodinamik Aprilia menurut saya yang paling canggih di MotoGP. Dia itu bisa kelihatan bahwa fairing yang samping bagian depan itu berbeda, di mana mereka bisa punya downforce yang lebih lagi. Mereka punya juga bolong yang di depan dekat radiator. Nanti kita masuk foto ini dari Alam, tolong masukin foto. Di mana kelihatan bahwa ada lubang di depan di mana lebih besar daripada lebih besar di mana anginnya masuk. Apa fungsinya itu? Fungsinya itu untuk aerodinamik supaya flow-nya dari hair itu dari depan langsung ke belakang untuk aerodinamik, dan selain itu untuk mendingin mesin, karena Aprilia terkenal sekali untuk dia itu panas banget. Dan selain itu dia juga, nanti aku masukin foto juga, ada di bagian front disk ada juga pendingin, dan selain ini mengarahnya ke dalam mesin besar sekali dari Aprilia baru. Dan selain itu pastilah Aprilia 2025 dapat engine yang baru. Dan yang satu lagi yang bisa bilang yang kemarinnya itu bagian winglet depan, di mana kalau kalian lihat dari tahun lalu itu biasanya kan besar banget. Kalau ini lebih ramping dan lebih kecil. Kenapa Aprilia lakukan itu? Karena dari tahun ini itu juga Alex Espargaro sama Maverick Viñales selalu komplain bahwa motor Aprilia itu sangat berat di change of direction karena downforce-nya kegedean. Mungkin Aprilia sekarang kerja di aerodinamik bagian winglet supaya downforce-nya tersebut berkurang supaya handling motor bisa lebih gampang. Oke, guys, itu dari yang saya bisa dapat dari Aprilia kemarin. Sekarang lah, pastilah kalau mereka langsung 1 second dari Alex Marquez kemarin itu gampang dapatnya. Sekarang di mana caranya mereka harus kerja keras sekali sampai season 2025 mulai di tes di Sepang nanti. Mereka harus kerja keras sekali supaya bisa mendapat atau mengurangi waktunya. Karena 1 second itu besar. Meskipun menurut saya kemarin karena kondisi aspalnya sangat dingin, itu 17 degree loh aspalnya di matahari. Apalagi akhir rada malam, rada jam 4 di sana itu udah dingin sekali. Mereka nggak pernah coba time attack
karena confidence dari Martin sama Bezzecchi belum sempurna, belum 100%, baru motornya kan dipegang juga. Tapi mereka harus dari feedback dari Martin dan dari Bezzecchi, mereka harus kerja keras sekali di elektronik untuk mendapat paket yang lebih kompetitif untuk sebelum season mulai. Tapi overallnya menurut saya bagus. Apa yang dicoba sama Aprilia sama Martin kemarin juga adalah ban baru yang depan, yang dengan karkasnya yang lebih keras, tapi akan dipakai di tahun 2026. Saya nggak tahu kenapa perlu waktunya segitu lama. Kenapa? Apa pentingnya dari ban ini? Pentingnya adalah bahwa ban ini adalah ban dengan karkas lebih keras. Dipersiapkan untuk 2027. Ya, 2026 ini juga penting. Kenapa? Karena dia itu adalah solusi untuk pressure naik. Dengan karkasnya yang lebih keras, pressure-nya dari ban depannya meskipun di belakang motor itu pasti nggak separah sekarang ini. Ya. Selain itu mereka kemarin Brembo bawa disc yang baru, brake-nya kaliper yang bagus, yang baru dengan feedback-nya yang sangat positif dari semua pembalap, apalagi dari Pecco dan Marc, di mana mereka itu adalah very hard breaker. Mereka bilang kita senang sekali dengan kaliper ini yang baru karena bisa brake lebih dekat lagi, mampus gak coba. Oke. Jadi menurut saya timing dari hasil timing dari kemarin itu cukup penting, cukup signifikan karena mereka itu mendorong memang untuk dan saya minta bantu sama Alam untuk masukin hasil dari timing di tes kemarin dan saya baca bersama kalian. Alex Marquez nomor 1 dengan timing yang bagus banget 138,8. Nomor 2 Fabio Quartararo, nanti kita bicara soal Yamaha. Bedanya hampir 0.4 dari lumayan jauh, tapi nomor 2. Nomor 3 Francesco Bagnaia. Nomor 4 Marc Marquez. Nomor 5 Raul Fernandez. Untuk Marquez sama Fernandez itu menurut saya dengan ini time-nya bagus banget. Karena mereka dapatnya itu jam udah tinggal 30 menit lagi dan dingin banget. Iya, jadi memang dan nggak ada satupun pembalap yang lain bisa turun. Oke lah Marc pakai ban soft baru, tapi kondisi aspalnya sangat berbahaya dan dingin. Tapi Marc langsung dalam 3 lap langsung drop dan naik ke posisi nomor 4. Itu kelihatan bahwa Marc sama Pecco kemarin nggak mendorong sama sekali, nggak cari waktunya tapi cari amannya. Raul Fernandez ke-5, Brad Binder ke-6, KTM yang paling bagus, Franco Morbidelli ke-7, Alex Rins ke-8, Alex Rins juga kemarin lumayan bagus, Pedro Acosta ke-9 dan Johan Zarco ke-10. Sekarang dari Aprilia kita langsung bicara soal Ducati karena kita harus karena di Ducati selesai. Ducati adalah motor yang paling bagus di MotoGP. Ducati menang di Constructor Championship, menang di Team Championship dan menang di Rider Championship kemarin dengan Jorge Martin. Yang saya suka kemarin lihat itu adalah aku ekspektasikan ada rada grogi kemarin sebetulnya dan aku waktu lihat Marc jalan kaki untuk hari Seninnya ya untuk visit timnya pertama kali dia rada minder bisa dibilang. Cara dia bicara dan dia masuk rada minder. Kenapa? Karena memang kekhawatiran paling besar dari Marc sendiri adalah gimana ya di tim barunya, apakah saya cocok? Karena itu penting. Kita udah bilang kenapa Pramac bisa jadi juara dunia karena kondisi tim. Kenapa kemarin aku dapat feedback positif sekali dari Aprilia karena dalam timnya semuanya ceria. Yang kemarin Marc itu takutnya cuma, tapi dia bilang akhirnya aku senang sekali karena aku punya feeling bagus banget di tim ini, aku di welcome sekali dan saya punya feeling yang sangat baik dengan Rigamonti. Rigamonti adalah technical director Marc Marquez yang tahun lalu pegang Bastian ini. Dia bilang sama dia kerjanya dia langsung mengerti apa saya maunya dan kerjanya jadi cepat dan bagus. Feedbacknya dari Pecco sama Marc itu adalah feedback yang sangat sama. Itu yang positif. Pecco bilang akhirnya ya feedback dari saya itu sama persis dengan feedback dari Marc. Kekurangan dan kelebihan dari motor dua-duanya dapat meskipun kita belum bicara sebelumnya, tapi kasih feedbacknya kepada insinyur yang sangat sama. Dan itu sangat positif, berarti feeling dari kita itu dua-duanya itu benar. Itu sangat positif juga untuk siapa? Untuk insinyur-insinyur atau orang yang harus kerja di rumah untuk memberikan motor sesuai dengan karakteristik pembalap dua ini
untuk tes di Sepang. Mereka punya material yang cukup. Kemarin Ducati kerja keras sekali. Pecco Bagnaia itu punya 3 macam motor. Ada yang tahun 2024, ada hybrid. Hybrid itu adalah motor dengan Separuh baru, separuh lama. ya frame-nya 2024, Mesin tapi 2025. engine mesinnya 2025, dan ada yang 2025 yang total baru. Kalau Mark itu di bawah yang 2023 yang dia nggak coba, di bawah 2024 yang coba-cobaan sementara, dan ada yang 2025 yang langsung Mark itu langsung naik 2025 dan langsung kerja keras sekali di 2025. Oke, jadi mereka itu punya schedule yang sangat ketat dalam satu hari, dan mereka itu belok balik dari pit dan coba banyak sekali partnya dan coba kasih feedbacknya sebanyak mungkin kepada insinyur untuk mereka bisa kerja keras di winter ini supaya di Sepang dapat motor. Dua-duanya senang sekali dengan motor 2025. Malah Mark bilang kok loncatnya dari 2023 ke 2025 itu jauh sekali. Motornya aku langsung dari pertama keluar aku langsung senang. Kenapa? Karena masalah yang 2023 itu kemarin hilang. Di mana kita selalu bilang bahwa dia 2023 itu adalah motor yang beratnya lebih kepada belakang. Jadi belakangnya selalu mendorong ke depan dan selalu mau understeering. Jadinya depannya lebar terus. Kalau dengan 2025 ini nggak ada masalah, itu adalah braking luar biasa sama confidence juga masuknya dibanding 2023 jauh lebih bagus. Pecco bilang bahwa ada plus dan minus antara 24 dan 25. Yang plusnya 25 adalah bahwa motornya itu sangat gampang di-handle di kecepatan tinggi. Itu handlingnya luar biasa dan sangat fast. Kekurangan dibanding 2024, kekurangannya tipis banget tapi masih bisa diimprove di braking sama entering. Dia bilang 2024 di braking sama entering jauh lebih bagus. Karena udah ketemu. Bukan jauh, sedikit lebih bagus dari 2025. Kenapa ini guys? Karena udah ketemu. Karena udah 1 tahun kerja keras. Jadi Pecco bilang kita berharap bahwa mereka bisa mix, bisa dapat braking sama entering 2024 dan bisa tetap tahan handling di speed dari 2025. Satu lagi satu yang penting sekali adalah yang Mark di wawancara kemarin dia itu underline, ya apa underline? Garis bawahi. Dia bilang satu hal yang sangat penting. Apa bedanya jadi pembalap tim satelit sama pembalap pabrikan? Dia bilang di tim satelit kamu terima apa adanya. Jadi kamu tinggal turun. Tinggal mengembangkan dorong, tinggal terima setting aja. Kalau di tim pabrikan, aku balik lagi kerja keras sekali seperti sebelumnya di Honda, di mana aku harus mengharapkan development motor, harus coba part-part yang baru dan pilih part-part yang menurut saya atau menurut Pecco juga yang lebih baik untuk bike baru. Itu kerjaan yang sangat berat, yang sangat berbeda. Tapi aku senang sekali lakukan itu. Dan saya itu bisa dapat senyum lebar sekali kemarin karena finally bisa balik Mark seperti dulu. Mark yang pilih, Mark yang develop. Itu yang penting sekali sebetulnya. Bro, pendapat kamu bagaimana? Itu sama seperti yang sebenarnya udah lama sekali nggak dilakukan Mark sejak musim 2020. Betul sekali. Sejak cedera itu yang ngembangin motor itu ada Paul Espargaro, ada Alex Marquez, ada Bradle, dan sekarang ada dia cedera kan ya waktu itu, dan Diplopia waktu akhir musim 2021. Jadi ya sekarang back to basic, Mark mengembangin motor bersama Pecco. Artinya apa? Artinya adalah bahwa tahun depan fightnya antara dia sama Pecco akan luar biasa. Engine baru bagus sekali, elektronik baru bagus sekali, chassis baru juga bagus banget. Chassis baru yang kemarin nanti tolong Alam masukin foto, itu kelihatan banget bahwa antara chassis depan sama swing arm, di mana mereka nyambung itu sangat tipis sekali. Sekarang bagian samping dari frame MotoGP tahun ini yang 225 lebih tipis semuanya. Lebih kecil semuanya. Artinya apa? Karena mereka cari torsi yang lebih besar, tapi rigidity di samping yang kekakuan ya, lebih keras. Masalahnya apa bro? Oke lah, mereka dengan develop
chassis sesuai dengan Mesinnya ada. dan sesuai dengan ban, Ya. ya, dan sesuai dengan karakteristik ban. Oke lah, dapat solusi yang luar biasa. Tapi kalau ada tabrakan yang berat atau motor loncat-loncat, frame-nya pasti diambil dan dibuang ya, karena sangat tipis dan sangat fragile. Oke guys, itu aja yang saya lihat kebanyakan dari Ducati kemarin. Kalau sekarang saya mau langsung bicara soal KTM, langsung diwawancara Pedro Acosta kemarin. Meskipun saya nggak lihat banyak berubah, meskipun berubahnya ada, nanti saya kasih tahu apa, tapi nggak banyak. Tapi Pedro Acosta bilang bahwa dia sangat senang, motornya baru sedikit lebih bagus daripada yang lama, dan partsnya yang dibawa sama KTM banyak, meskipun menurut saya enggak, tapi yang saya lihat sendiri, tapi dia lebih tahu dari saya karena dia pembalap KTM-nya, dan dia bilang bahwa lebih confidence dan lebih senang dengan motor ini, dan dia yakin bahwa tahun depan mereka bisa prestasi. Apa yang saya lihat di KTM sebetulnya? Aku lihat bahwa mereka bawa 3 fairing yang berbeda di bagian depan ya. Fairing depan itu apa namanya? Windscreen? Ya windscreennya berbeda, bukan windscreennya, itu bagian depan. Ini ya. Dengan mulutnya, ada yang standar yang mereka pakai di race kemarin dengan mulutnya Yang lebih kecil. lebih besar. Ada yang baru dengan fairing yang lebih lebar dengan mulutnya lebih lebar, dan ada satunya yang mana fairing mirip sekali dengan Aprilia. Nanti aku masukin foto, dan bagian atasnya sangat kecil. Kenapa itu? Karena itu mau dipakai untuk di track di mana changing of direction itu banyak sekali. Jadi kalau handling motor jadi lebih gampang. Kalau lebih besar, itu handlingnya motor pasti lebih sulit. Kenapa? Downforce-nya lebih banyak. besar. Jadinya itu yang saya lihat, dan selain itu aku lihatnya knalpotnya. Knalpotnya yang dari KTM kemarin keluar dan sangat panjang sekali. Itu kenapa guys? Kayak leher bebek. Kenapa saya lakukan itu? Sebetulnya kan itu V engine. Bagian belakangnya dari engine itu dibundurin dan dikeluarin sedikit. Kenapa? Supaya all shot device belakang bisa Neken ke bawah. lebih turun lagi daripada versi 2024. Kenapa? Karena tahu sendiri, kelebihan Ducati tahun ini adalah yang model 2024 dari all shot device. All shot device belakang bisa turun banget. Lebih turun dari 2023, dan itu perlu. Kenapa? Untuk traksi keluar dari tikungan, dan selain itu anti wheelie. Kalau motornya nggak wheelie seperti Aprilia kemarin, setiap tikungan keluar dia wheelie, itu apa? Keluar dari tikungannya lebih rapi dan traksinya lebih banyak. Jadinya KTM melakukan hal yang paling penting yang saya lihat kemarin di V4 engine, bagian belakang lebih keluar, lebih ke belakang, knalpotnya lebih panjang, karena biar erogasinya dari engine lebih bisa dibilang lebih equal, Lebih sama. Lebih sama dari bawah ke atas, dan selain itu mereka mau cari space supaya all shot device bisa turun lebih banyak. Komen dari Maverick Viñales itu kemarin ada, aku dengar dia bilang, tapi aku ini menurut saya nggak gentleman. Sorry ya guys, dia bilang motornya ini lebih bagus, engine lebih kencang dari Aprilia, all shot device itu berbeda cara dipakai, tapi cepat langsung beradaptasi dan jauh lebih bagus dari Aprilia, dan motor overallnya bagus. Kenapa harus begitu? Kenapa harus segitu kejam, Ada yang terjadi di balik layar. Iya, tapi nggak bisa bro. Ya, itu balik lagi nggak profesional. Lo selama 1 tahun Diselamatin karir Lo selama 1 tahun tidur di Aprilia. Performance nggak ada, konsistensi nggak ada, cuman bisanya bacot. Dari Yamaha zaman dulu dia bacot. Sorry ya fansnya ya. Aku nggak peduli soal, aku bukan lawan Maverick. Aku nggak pernah lawan Maverick, aku nggak peduli. Tapi ini adalah fakta. Sampai sekarang dia lakukan apa? Ya dia menang juara dunia di kelas Moto3. Ya dia juara dunia gara-gara kesalahan Rins sama zaman dulu yang buang Rins sama yang almarhum siapa namanya yang meninggal di Barcelona dulu. Louis Salom. Di Louis Salom. Ya kalau mereka nggak buang race terakhir, dia juga nggak jadi juara dunia. Sorry to say that. Sorry to say that. Tapi itu kebenaran. Kalian bisa lihat data. Selain itu dia bacotnya selalu sama Yamaha masalah, sampai bikin ref engine. Kalau Aprilia itu yang nyelamatin karir dia Aprilia loh. Iya betul, dan betul sekali. Dan itu kamu nggak pantas. Aku nggak ada apa-apa tentang lawan Viñales. Tapi aku bilang kalau kamu mau jadi orang, kamu harus belajar dari gentleman. Aku nggak pernah dengar Mark Marquez bicara jelek soal motor yang berbeda.
dari dia yang pakai. Meskipun Honda itu jelek parah sekali, tapi Mark gak pernah bicara jelek. Gak pernah jelek. Ya, sama kayak ya pernah waktu frustasi dan segala macam giniin. Tapi itu bukan lebih kepada ya dia udah bingung karena dia udah 6 kali jatuh. Tapi sebetulnya Mark gak pernah bicara jelek. Gak pernah bicara jelek supaya sama motor 223. Nggak pernah bilang bahwa motor 223 itu nggak sekencang meskipun dia tahu bahwa motor 223 nggak sekencang 224. Kemarin aja waktu coba 224 sama 20 dia nggak diam, nggak bilang apa-apa lagi. Tolong dong itu sedikit itu saya sakit hati. Kenapa? Karena Aprilia itu adalah tim Italia nomor 1 adalah motor Italia. Kamu tuh diselamatin sama Aprilia. Kenapa harus itu benar? Lo suka sama KTM silakan, boleh bicara. Bicara aja yang bagus soal KTM. Aku nggak ada masalah, tapi jangan jelekin satu tim yang sampai kemarin masih kamu karir. Makan. Nyelamatin karir, itu yang paling penting. Udah kasih makan berarti ya. Oke lah, udah selesai. Aku nggak suka, udah lewat KTM. Lewat KTM. Enggak, yang di sini nggak ada KTM. Nggak ada KTM Inul. Kita bicara soal Yamaha. Mio Karbo. Khasnya KTM. Maaf. Yamaha. Itu kamu mesti lihat videonya Quartararo bengong di samping pedok Ducati. Satu lagi ya, bukan gara-gara Viñales ini. Motor yang paling jelek dilihat di paddock, aku sekarang jelekin sekarang. Masuknya dalam estetika. Iya, tampilan. Adalah KTM sama Honda. Sorry to say. Oke, Yamaha. Joking lah. Enggak, saya tahu kamu orang Honda. Enggak, masuknya yang paling aneh. Enggak, paling aneh memang kalau Honda itu kan gabungan dari Ducati. Iya, betul. Iya, aku orang Honda. Yamaha cakep loh. Allora, kita harus akuin bahwa sebetulnya dari Yamaha sama Honda nggak begitu banyak parts yang dibawa. Banyak yang kecewa. Tapi guys, jangan lupa, mereka punya konsesi. Jadinya mendevelopin Yamaha sama Honda dari awal tahun sampai sekarang dia mendevelop terus. Oke, betul nggak? Yang bikin saya senyum kemarin di Yamaha lihat bahwa di pedok Yamaha itu adalah insinyur dari Jepang adalah 11 atau 12 orang. 11-12 orang dari Jepang semuanya nyusul. Dari Jepang datang. Insinyur pianika suling. Bukan, insinyur beneran. Orang Jepang adalah 11. Sama adalah dan sama blending sama insinyur dari Italia atau dari Eropa. Iya. Itu pertama kali saya lihat. Di tes sebelumnya itu cuma orang Jepang ada. Kalau sekarang mereka blend. Itu artinya apa? Mereka, karena kan kamu udah tahu bahwa base-nya dari Yamaha sekarang di Italia kan. Iya. Jadinya mereka apa? Mereka mau kerja sama, mau coba benar-benar berfokus bersama untuk mendevelop motor ini supaya Yamaha bisa balik kompetitif. Yamaha itu is a great brand loh. Iya. Dia kompetitif banget dengan Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Era itu mereka menang semuanya. Dan Quartararo. Ya. Jadi apa yang baru kemarin dari Yamaha adalah chassis baru. Mereka bawa chassis baru sama bawa engine baru. Di mana kalau aero fairing itu nggak terlalu baru, ada cuma beberapa yang modif. Tapi sebetulnya itu yang juga kita lihat kemarin di race karena itu udah cukup oke. Tapi chassisnya juga beda, baru dan lebih tipis di samping juga kelihatan antara bagian depan sama swing armnya itu lebih tipis. Dan di tes juga yang pakai terus itu Alain Rins di awal-awalnya di depan terus dan Fabio Quartararo belok balik ya dari motor 224 evolusi terakhir sama 2025 engine baru. Kalau Fabio bilang aku suka chassis baru karena waktu braking sama entering corner jauh lebih bagus daripada yang lama. Dan selain itu kalau engine baru ya oke lah ada step up tapi masih berkurang. Power masih berkurang. Masih harus kerja lebih keras untuk mendapat motornya yang lebih kompetitif. Tapi jangan salah guys, kemarin Fabio bagus banget. Selesai di posisi nomor 2. Tapi jangan lihat single lap sama pace. Masalahnya lah Yamaha tahun ini adalah di race. Di mana pace-nya itu berkurang. Jadi untuk tapi secara overall-nya komennya dari Quartararo adalah sangat positif. Dia bilang ini adalah direction yang benar. Ini adalah arah yang seharusnya kita ikut dan kita harus kerja lebih. Saya yakin bahwa Yamaha dibanding Honda ya,
tahun Depan akan lebih baik. 2025 mungkin bisa lebih baik daripada nanti tolong juga masukin kalau bicara KTM nanti aku ada foto. Kalau Yamaha sekarang juga ada foto khusus untuk kasih lihat chassis yang baru dengan engine yang lebih bagus juga. Aku mau bicara juga tentang Yamaha soal Pramac Team. Kemarin itu lucu banget lihat Pramac karena masih ada warna Pramac dicampur. Ada yang masih ada mekanik-mekanik atau insinyur yang masih pakai bajunya dengan tulisannya Bugatti. Tapi mereka kerja di motor Yamaha. Mereka kemarin dapat nggak dapat 22.5 belum. Dapat yang 22.4 evolusi. Jadi apa 22.4 yang paling terakhir dipakai sama Quartararo kemarin. Dan Oliveira cukup senang dengan tesnya meskipun dia bilang mau power engine rada berkurang, tapi overallnya dia senang sekali. Yang kemarin menurut saya sedikit kecewa lihatnya itu adalah Jack Miller. Jack Miller itu prestasinya menurut saya kemarin rada berkurang dan jauh sekali dibanding Oliveira atau Yamaha yang lain. Saya berharap bahwa dia cuma perlu waktunya untuk beradaptasi. Karena jangan lupa guys, dia datang dari V4 engine, lama sekali dari Honda itu zaman dulu banget, tapi kan Ducati. dia lama di Ducati dan dari KTM. Ducati di KTM. Sekarang baru pindah ke 4 cylinder online, mungkin dia perlu beradaptasi. Kalau soal Honda ya kemarin adalah dua wawancara yang bikin saya sangat bingung. Wawancara ke Marini dan wawancara ke Mir. Di mana Marini bilang bahwa dia senang sekali dengan motor baru, dia senang sekali dengan fairing baru, dia senang sekali dengan chassis dan engine baru, dan motornya itu improve. Di satu sisi Mir kecewa banget. Dia jangan salah guys ya, Mir itu adalah pembalap yang lebih lama dibanding Marini ada di Honda. Dia bilang, aku berespektasi di testing ini Honda membawa lebih banyak parts untuk dicoba. Tapi yang saya coba dikit banget, hampir nggak coba apapun. Tapi Mir mungkin lupa bahwa sebetulnya dari awal tahun sampai kemarin Honda kerja keras sekali karena punya konsesi seperti Yamaha untuk selalu membawa sesuatu yang baru. Yang saya notice kemarin di track dengar suaranya adalah bahwa kalau suara engine motor yang lain termasuk Yamaha lebih low, lebih rendah. Kalau Honda masih konsep yang lama, itu dia screaming lebih tinggi. Mungkin konsepnya harus berubah juga di engine Honda supaya bagian bawahnya kan masalahnya Honda bukan top speednya. Kalau kamu lihat, masalahnya Honda itu adalah traksi dan akselerasi. Dan mereka harus kerja lebih keras lagi meskipun pendapatnya dari tua pembalap lain ini berbeda sekali, tapi saya nggak lihat juga terlalu banyak inovasi dibanding motor yang dicoba yang di race di Valencia kemarin. Bicara sedikit tentang Aldeguer, Chantra dan Ogura. Aldeguer yang paling bagus antara ini, meskipun ekspektasi saya dari Aldeguer lebih bagus lagi karena motor yang dipakai sama Chantra dan Ogura di bawah dibanding Aldeguer, tapi waktunya sangat dekat. Tapi jangan lupa bahwa Aldeguer kemarin juga cedera, tangannya masih sakit. Kalau di Moto2 tangannya nggak terlalu sakit karena power berkurang, di MotoGP dengan G-force-nya segala macam berbeda. Tapi Aldeguer secara overall-nya membawa motor kemarin udah kelihatan, meskipun kita harus kasih waktu. Sama Chantra juga lumayan bagus, meskipun semuanya jatuh, Ogura jatuh, Aldeguer jatuh. Tapi menurut saya harus kasih waktu untuk mereka untuk improve dan kita bisa nilai mereka lebih depan. Yang penting kemarin mereka bisa meskipun debutnya susah dengan MotoGP, meskipun mereka ada di belakang, tetapi menurut saya mereka harus ambil ini seperti sesuatu hari pertama di sekolah di mana belajar semuanya dan saya yakin bahwa 3 pembalap ini akan improve ya, dan akan jadi lebih bagus. Cuman perlu sedikit itu. Oke guys, saya rasa bahwa udah cukup sekali yang saya sampaikan hari ini. Saya berharap saya mau berterima kasih kepada sponsor semuanya. Mau berterima kasih dengan kita satu-satu harus mention. Kita mau berterima kasih dengan sponsor utama Federal Oil. Kita mau berterima kasih dengan KYT, Suomi, dengan Rider Sport, Riding Style. Dengan Antangin, MS Government. Ya, kita berterima kasih dengan semua mereka karena jadi partner kita. Aku cuma mau juga spesial terima kasih kepada Gresini
karena Gresini selalu welcome kita Dan setiap buka kali all kita ke sana. access. Dan all access buka sama dia. Saya mau berterima kasih dengan Darius yang punya studio ini, yang selalu sediakan semua alat-alat, yang sediakan krunya. Almarhum Pandu yang saya bunuh tadi. Supaya kita menampil yang baik. Aku mau berterima kasih juga dengan Ana, karena dia selalu manajer yang baik, yang selalu setia selama 4 tahun. Tabah. Ya, aku mau berterima kasih dengan Alam, salah satu produser, dan Pandu. Pandu Yang almarhum ya. Pandu itu yang almarhum yang selalu ikut saya di mana-mana kalau saya pergi kemarin ke Doha. Semoga atau diberikan tempat yang terbaik di semoga sisinya. diberikan izin untuk balik lagi. Iya. Ya, karena kita perlu juga dia. Dan saya mau terima kasih besar kepada semua orang yang di rumah, Subscriber kepada semua subscriber, dan kepada semua non-subscriber juga. yang nonton tapi nggak Ya, subscribe itu ya, banyak loh. Banyak. Makanya saya mau berterima kasih kepada mereka untuk selalu setia, untuk selalu nonton, untuk selalu berkomentar. Aku mau ingatkan kepada kalian sekali lagi bahwa berkomentar itu adalah sesuatu yang sangat bebas, asal bijaksana, asal sopan. Aku selalu bilang tolong sopan, selalu harus jadi sopan, jangan seperti Maverick Vinales tadi ya. Sopan, tolong jadi sopan, jadi berikan kenapa sopan? Karena sopan itu di hidup kita sendiri itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kalau kamu sopan, kamu akan maju. Kalau kamu nggak sopan seperti Satar, nggak akan kemana-mana. Jadi, Iya sih, itu ada benernya. Oke, guys, saya cuma mau bilang terima kasih. Sampai Nanti jumpa. mungkin kita Launching akan team. balik lagi Launching di team. launching team, akan kita balik lagi untuk testing Sepang pasti. Iya pasti ya. Dan tapi untuk mungkin 1 atau 2 bulan ini, atau 2 bulan ini 2 bulan lah, sampai 2 bulan akhir ini Januari kita lah. mau istirahat dulu dan berharap bahwa kalian mengerti karena kita juga capek. Dan saya senang hari ini selesai. Saya angkat topi sekali lagi sama Jorge Martin, sang juara, sama Pecco Bagnaia, sama Marc Marquez dan semua pembalap MotoGP, semua kru dan semua tim MotoGP dan semua TV station atau semua orang yang kerja keras sekali di belakang MotoGP. Thank you semua guys. Happy New Year. Love you all. Happy See holiday. you soon. Ciao.